Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayo saat teduh lagi ya. Terus saya bilangnya ayo saat teduh terus karena memang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian setia saat teduh. Terbiasa bahkan sampai seperti sebuah kebutuhan. Kalau tidak makan nggak enak. Nah, kalau nggak saat teduh nggak enak. Nah, itu harapan saya yang bisa tercapai dalam hidup kita semua ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Mari apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, mari kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Karena kita beriman dan percaya bahwa Allah itu benar-benar baik dan sedang mengerjakan, selalu mengerjakan yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu Anda dan saya yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kita akan bersama datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, sungguh indah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Oh, tak pernah ku ragukan janji-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sebab telah terbukti di sepanjang hidupku. Oh Tuhan, bukti apa lagi yang perlu kami minta dari-Mu? Sudah terlalu banyak bukti yang terpampang di depan mata kami, yang membuktikan dan menunjukkan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Untuk selamanya, ku kan percaya padamu, pada kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Sungguh setiap kali bersama-Mu, waktu berjalan begitu cepat, dan kami ingin lebih dalam sebenarnya Tuhan.
karena hadirat-Mu itu yang terbaik. Thank you. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Kami sebentar akan membaca bersama-sama akan kebenaran firman. Biarlah Tuhan akan pimpin kami, Tuhan tolong kami dalam membaca firman, sehingga kami boleh menerima sebuah rema yang baru yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, bawa kami lebih dalam Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Oke, by the way, ini rekaman saya bikin, ya saya usahakan 30 menit. Walaupun pada kenyataannya susah sekali 30 menit itu nggak bisa ya, lebih-lebih lah ya. Tetapi kalau saudara ketika menyembah Tuhan masih ingin lebih dalam lagi, karena saya harus membatasi ya karena waktu, supaya banyak yang bisa ikut, setidaknya setengah jam belajar bisa menyisihkan waktu ya. Karena ada beberapa teman-teman kita yang sangat sibuk sekali memang, kondisi pekerjaan mau tidak mau ya, kewajiban tanggung jawabnya banyak. Tetapi minimal kalau bisa setengah jam kan bagus ya. Nah saudara yang punya waktu lebih, kalau mau lebih menyembah lebih dalam, tinggal di pause saja lalu lanjutin ya, nyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saya sangat bersyukur kalau saudara bisa saat teduh 1 jam 2 jam ya, dan punya waktu untuk itu bagus banget. Oke. Baik sudah ya, Kisah Rasul 18 kita buka sama-sama, kita akan baca. Ayatnya tidak banyak, tapi saudara tetap baca dari Alkitab saudara ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu.
Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita lihat dalam ayat 9 ya. Coba kita perhatikan ayat 9 dan 10, terutama ayat 10 bagian terakhir. Cukup menarik itu. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apa kata Tuhan? Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Mengapa? Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab gitu ya, banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, sebab ya, aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Perhatikan, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara masih ingatkah pelajaran beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah Kisah Rasul 14? Hari ini kita juga melihat yang sama ya. Bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan kepada seseorang karena Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa untuk kemuliaannya, ya. Jadi ketika mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, seringkali bukan hanya karena kita, tetapi Tuhan mempertimbangkan banyak hal. Mana yang tindakan apa yang paling efektif, yang paling nantinya berguna untuk kerajaan Allah dan sebanyak mungkin orang. Dan kita lihat hari ini, Paulus dikatakan kamu tidak akan menderita ayat 10 ya, tidak ada yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Demi umat Tuhan di kota itu bisa terus mendengar pengajaran dari Paulus karena mereka perlu diajar, ya, banyak yang percaya Yesus. Maka Tuhan membuat Paulus terlindungi dengan begitu luar biasa. Nah, kita kembali melihat suatu konsep kebenaran Alkitab yang tidak boleh kita lupakan ya. Ketika hidup kita benar-benar berguna bagi kerajaan Allah, berguna untuk kemuliaan Allah, baik itu berkat, penjagaan, perlindungan, penyertaan, itu seringkali tanpa kita minta, Tuhan jamin. Karena hidup kita berguna untuk kerajaan Allah kita dan banyak orang. Karena itu izinkan saya sekali lagi menasehatkan dan mengingatkan saudara, pakailah hidup saudara semaksimal mungkin berguna bagi kerajaan Allah. Apapun keadaan Anda saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maksimalkan hidup saudara selalu bagi kerajaan Allah. Maka saya percaya, saudara cepat atau lambat akan melihat penyertaan, perlindungan, bahkan mungkin mujizat Tuhan
terjadi dalam hidup saudara. Ini saran saya, ya. Semoga saran saya ini saudara kerjakan, dan kiranya saudara bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, karena hidup saudara benar-benar sangat berguna bagi kerajaan Allah. Kita hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya, bagi kerajaannya, sampai kita kembali lagi ke surga yang mulia, masuk di kerajaan yang kekal. Dunia ini bukan milik kita, dunia ini bukan, maksud saya, dunia ini bukan surga kita gitu ya. Surga kita nanti. Jadi kita selama di sini adalah bagaikan messenger, kita bagaikan adalah duta-dutanya Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nanti bila waktu tugas kita selesai, kita kembali ke surga. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan bersyukur lebih dulu buat firman yang baru saja kita baca dan dengar. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Kau tanamkan dalam diri kami, dan agar kami semangat benar-benar mau membaktikan seluruh hidup kami bagi kerajaan Allah. Tuhan, berikan kami pertolongan agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi benar-benar orang yang hidup bagi kerajaan-Mu. Seringkali kami begitu egois, yang kami pikirkan hanya keinginan kami, kepentingan kami. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, ubahlah pola berpikir kami, Tuhan, menjadi pola berpikir yang mengutamakan kerajaan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan persilakan, mari kita akan berdoa terus bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Tolong jangan jemu-jemu doakan mereka. Yesus menasihatkan kita ketika kita berdoa bagi orang lain, jangan jemu-jemu. Ya. Kalau bagi diri sendiri, ya jangan terlalu bertele-tele ya. Tapi kalau buat orang lain, jangan jemu-jemu. Kita berdoa karena kita dalam berdoa juga diajar untuk tidak egois ya. Ayo kita akan doa sama-sama. Puji Tuhan. Yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami berdoa bagi sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu yang besar. Tuhan, kuatkan kiranya mereka, dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka kiranya dari segala derita dan aniaya itu. Tolonglah umat-Mu ini Tuhan, beri hati kami setiap kali kami mendengar berita tentang saudara-saudara seiman kami yang menderita ini Tuhan. Tolonglah umat-Mu. Kami berdoa juga buat Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia agar 2021 dan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami dan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan berkat, damai sejahtera, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesehatan, ekonomi, semua persoalan politik, persoalan sosial, semua Tuhan tolong agar Indonesia benar-benar dalam berkat Tuhan, terutama permasalahan kerohanian. Kami juga berdoa, Tuhan tolong agar kami umat-Mu di Indonesia mendapat kebebasan untuk menyampaikan firman-Mu, mendapat kebebasan untuk beribadah kepadamu, mendirikan gedung ibadah dan sebagainya. Walaupun itu bukan yang terpenting Tuhan, tapi terutama kebebasan beribadah kami mohon Tuhan. Juga mohon agar Indonesia lebih banyak jiwa yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, tolong agar kami umat-Mu dapat kebebasan berbicara tentang kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk
Hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas, hati yang mau untuk benar-benar sungguh-sungguh datang kepadamu, melayani-Mu dengan hati yang tulus. Tolong kami dan keluarga kami, cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan mengaruniakan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi kepada kami, supaya kami hamba-hamba-Mu semakin lebih efektif di dalam melayani-Mu. Dan Tuhan, kiranya Kau memberkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Limpah-limpahkan berkat rohani dan jasmani dalam hidup mereka. Biarlah mereka dan keluarga mereka senantiasa Kau jaga, Kau lindungi. Tidak ada satupun kiranya yang terhilang, tapi semuanya mereka dibawa semakin hari semakin menjadi berkat bagi sekeliling mereka, dan semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kami seiman yang sedang sakit, maupun mungkin teman-teman, sakrabat, kenalan dari saudara-saudara kami seiman yang sedang sakit. Kami berdoa bagi mereka sekarang Tuhan. Kiranya kuasa jamahan-Mu terjadi. Kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan lewat kesembuhan yang mereka terima, nama-Mu dipermuliakan. Banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, banyak orang yang tertarik untuk mendengar berita Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kiranya umat-Mu yang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus juga. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan. Ampuni, ampuni. Dan kiranya Tuhan tunjuk nyatakan kesalahan kami. Dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan kiranya dalam nama Yesus, Kau berikan kami kemenangan. Agar dalam segala perkara, dalam segala masalah yang kami hadapi, kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah tidak ada umat-Mu yang kalah di dalam masalah, tetapi boleh melewati semua masalah itu dengan penuh kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang mari saya persilakan saudara masing-masing kita berdoa ya, buat pergumulan doa kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah ya? Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Terus kami mohon berkat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyertai kami, dan menjadikan kami sepanjang umur hidup kami alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya,
dan terima berkat Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.